Yes, ketemu lagi kita di Biguda Temu Dengar di sesi kedua kali ini. Kali ini kita akan ngobrolin cukup seru karena ada science di sini, ada produk di sini juga, ada hal-hal yang mungkin yang berbeda dari sesi pertama yang tadi kita obrolkan. Bagaimana jika kita melihat alam sebagai penyedia utama dan sains sebagai jembatan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang lebih dalam untuk membangun ekosistem yang restoratif, yaitu ekosistem yang memulihkan, merawat, dan mengembalikan keseimbangan secara berkelanjutan. Kali ini kita akan ngobrol bersama Triswartini dari Ekovivo. Halo Mbak. Hai, salam lestari. Salam Lestari, selamat sore. Selamat sore. Gimana Mbak weekendnya? Alhamdulillah, ini weekend yang luar biasa, ketemu teman-teman inspiratif yang satu spirit di sini ini. Yoi, seru. Iya. Ini kayaknya semakin sore juga semakin ramai nih Mbak. Alhamdulillah. Mbak, boleh ini nggak Mbak? Diceritakan dikit aja. Ekovivo itu apa sih Mbak? Namanya sangat-sangat digital gitu ya. Ekovivo itu dari Eko dan Vivo. Eko pastinya ekologi dong. Yes. Ecological. Vivo itu dari Viva. Vivir. Jadi hidup. Jadi hidup yang selaras alam. Yang menjunjung tinggi nilai-nilai ekologis. Yes. Ya. Untuk sangat-sangat ini ya dalam gitu kan ini ya kan. Mbak, basicnya apa Mbak kalau boleh tahu? Saya kemis Mas. Oh kemis. Ya, jadi saya 15 tahun di industri kimia. Mulai dari polimer, coating, kemudian di product development. Terus kemudian setelah itu saya bertobat pulang kampung. Bertobat. Karena biasanya kan main dengan bahan kimia, sintesis bahan kimia. Jadi saya pulang kampung, kemudian kalau kami pulang kampung kan terus jauh dengan sesuatu yang mainan saya sebelumnya gitu ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan di situ adalah saya mencoba untuk mengeksplorasi, bukan eksplorasi ya, untuk bersahabat dengan semua yang ada di sekitar kami, untuk mengidentifikasi kembali saya ini berada di mana, saya tinggal di mana, ruang hidup saya bagaimana, dan apa yang kira-kira bisa tumbuh berkembang di situ. Dalam arti bahwa kalau kita hidup di, saya berada di sini, artinya sebelah kiri itu barat, sebelah kanan itu timur. Jadi di sana matahari tenggelam, di sana matahari terbit, di sebelah selatan, di sebelah utara tadi saya lewat sana. Jadi kita harus memahami space ruang hidup kita. Yes. Itulah saya coba untuk membaca ketika saya pulang kampung dan kemudian mengidentifikasi apa saja yang kalau saya bilang sumber daya kayaknya eksploitatif sekali ya. Yes, oke. Jadi memperlakukan itu sebagai objek, tapi kami bersahabat dengan bahkan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Karena saya bekerja sama sangat erat dengan para makhluk-makhluk gaib. Yaitu mikrobiota yang ada di sekitar kita. Jadi kita juga bersahabat bagaimana kita juga menghargai mereka untuk tidak hidup di dalam sesuatu yang menghanguskan dia. Jadi mikrobiota itu adalah sesuatu yang kasat mata, tapi itu ada dan itu punya daya dukung buat hidup kita. Yang acap kali kita abai di situ. Karena mungkin mikrobiota bisa karena mikro dia sangat tidak kecil, kasat, tidak terlihat gitu. Ya, jadi unvoiceless. Yes, betul. Nggak terlihat, tidak bersuara, tapi ya kita coba kembali mendengar suara-suara yang tidak kasat mata, yang tidak terdengar. Jadi mungkin
mereka yang terpinggirkan, bukan cuma orang, bukan cuma makhluk, tapi juga sesuatu yang punya daya hidup dan itu Betul. menyokong kita, hidup kita. Karena tadi kan Mbak sempat mention tuh pulang kampung gitu. Ya. Sebelumnya kalau boleh tahu Mbak di kota. Saya dulu di Sibas Specialty Chemical. Itu di coating paper, water and paper treatment Oke. di Cibubur, Jakarta. Terus kemudian diakuisisi, saya pindah ke BASF. BASF ya. BASF yang di Jalan Mogot. Ya, yang logonya biru itu ya. Ya, polymer dispersion plant. Jadi saya bermain dengan polimer. Oke. Kemudian beralih ke industri coating, floor coating. Jadi membuat mensintesis glasur. Jadi itu lebih ke semacam epoxy development gitu ya? material development. Jadi saya di situ dari aplikasi, dari laboratorium, dari analisis, dari kemudian dari customer service. Jadi bagaimana melayani dalam arti mengembangkan produk yang sesuai dengan keperluan keperluan dan develop pelanggan kami. Itulah mengapa product development itu di Ecovivo yang sekarang itu jadi menjadi sebuah ujung tombaknya. Ya, karena memang keingintahuan bagaimana kita menggali, kemudian mengembangkan tidak saja produk tapi juga bisnisnya yang coba kita kembangkan, bentuk-bentuk kolaborasi, bentuk-bentuk sistem ekonomi yang lebih transendental daripada yang itu yang coba kami juga kembangkan. Nah, ini kan baru awal nih udah sangat-sangat dalam, udah sangat-sangat ini ya, sangat-sangat sangat-sangat apa istilahnya ya? Ya filosofis bisa dibilang seperti itu. Karena kan arah bisnisnya udah sangat-sangat kuat banget nih untuk dari pro development, tapi juga ada semacam eco responsibility gitu kalau bisa dibilang gitu. Triggernya trigger awalnya apa Mbak? Dari industri chemist yang tadi Mbak bilang, terus kemudian kayak semacam nge-reverse, nge-switch gitu menjadi sesuatu yang sangat eco-friendly gitu kan, bisa dibilang seperti itu. Gimana Mbak? Jadi kalau selama ini industri kita bergerak lewat eksploitasi, eksploitasi bahan alam, eksploitasi tambang, eksploitasi manusia. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang minyak atau misalnya tentang hutan misalnya ya, hutan itu berubah jadi hutan sawit misalnya yang sangat eksploitatif terhadap sumber daya air, terhadap sumber daya manusia di sekitarnya, terhadap makhluk hidup yang hidup di situ, biota yang hidup di situ. Terus misalnya kalau kayu misalnya jadi dia sangat lama, sedang kita mengkonsum itu sangat cepat. Betul. Jadi kita sebagai manusia itu lebih menjadi makhluk yang konsumsinya tinggi. Jadi kita konsumen, bukan produsen. Jadi mengkonsumen itu artinya bahwa kita mengkonsum air, kita mengkonsum bahan tambang, kita mengkonsum teknologi, kita mengkonsum pangan, tapi kita tidak memproduksi. Itu ya. Kita mengkonsum air tapi kita tidak menabung air. Jadi misalnya rantainya ada missing link di situ. Jadi ada missing itu. Jadi kita di era abad industri, di revolusi industri itu kan diawali oleh bagaimana mesinnya itu supaya berproduksi secara massal, kemudian industrinya yang padat modal, sangat padat modal, yang dia juga acap meminggirkan jadi hak-hak manusia, hak-hak makhluk hidup yang lain gitu ya, untuk tumbuh dan berkembang. Nah seperti itu. Jadi sampai ke sini secara pandemi, setelah pandemi itu juga masih sebagai
kita masih banyak mengeksploitasi dalam arti tidak memproduksi. Manusia itu makan melulu, konsum informasi melulu, tapi tidak memproduksi sesuatu untuk dibagi kepada lebih banyak orang begitu. Termasuk kita makan melulu, tapi makanan itu setelah kita makan, apakah sampahnya itu apakah sisanya kita sampahkan ataukah itu kita bikin atau kita muliakan. Nah, sesuatu sisa yang kita konsumsi itu apakah dilihat sebagai sampah ataukah dia dimuliakan sebagai sumber daya yang lebih menghidupi lebih banyak makhluk dengan impact yang lebih luas, ataukah kita tinggal sebagai makhluk konsumsi, makhluk konsumsi seperti zombie yang mengkonsumsi aja tapi tanpa kita memberikan umpan balik, timbal balik berupa manfaat dan produsen kebaikan dalam arti benefit sebagai manusia itu. Oke, manusia berarti menghasilkan misalnya secara kodrati kita akan menghasilkan CO2, karbon dioksida. Dan itu menghidupi pohon-pohon kala siang hari itu ya. Karena dia membutuhkan karbon dioksida. Dan kita diberikan kebaikan kembali berupa oksigen yang kita hirup. Nah, dalam masa pandemi kita bahkan banyak yang meninggal karena kekurangan oksigen. Nah, hal-hal seperti itu, jadi sementara kita hidup di dalam ruang yang tertutup, ruang yang padat, dalam arti tidak banyak porositas, di mana kita hidup di gedung yang tertutup, kurang aerasi, kurang paparan sinar matahari, dan itu membuat kita konsum energi lebih tinggi, kita juga mendisipasi karbon footprint lebih tinggi, sementara kita juga cost-nya lebih tinggi karena buat ongkos kesehatan kita lebih tinggi dan kita bayar lebih banyak untuk risiko-risiko kesehatan yang menyertainya, seperti misalnya saturasi oksigen yang rendah saat pandemi, kemudian ruang oksigen, ruang udara di dalam pernapasan kita, kemudian karsinogenik yang tumbuh dan merayakan karena konsumsi kita yang nggak sehat misalnya. Nah, seperti itu yang kira-kira coba kita switch kembali lewat sesuatu yang restoratif. Restoratif itu artinya bahwa kita tidak saja mengembalikan seperti as it is itu aja, tapi dengan kita menanam kembali, misalnya menanam kembali bahwa air yang ada di situ itu akan tersedia lebih cukup. Jadi life circle-nya itu, daya dukung hidupnya lebih tinggi, lebih baik dengan restorasi itu, saya kira itu. Dan gerakan restorasi. Dengan banyak faktor yang mungkin tadi Mbak sebutkan kan, itu sangat layernya banyak, saling berkait. Multiplier efeknya. Iya betul. Jadi memang ya itu adalah cerminan hidup kita hari ini ya, seperti itu. Dan mungkin bisa juga berita-berita terbaru kan juga tadi Mbak juga bilang yang hutan, pohon dan sebagainya juga akhirnya bencana itu kita sendiri yang ciptakan. Nah, balik dari ini kan kita udah ngomongin hal yang makro gitu. Mungkin kita tarik ke hal yang lebih mikro gitu. Jadi mungkin dengan fenomena-fenomena yang tadi Mbak tarik gitu ya, wah ini kok ada fenomena seperti ini, aku harus kembali harus kembali ke alam gitu dan membuat sesuatu yang lebih berguna gitu kan. Nah, Ekovivo ini tuh secara peran role-nya itu berarti yang seperti apa Mbak? Memproduksi apa, terus kemudian apa yang ingin dicapai gitu? Ya, sebetulnya Ekovivo itu bukan soal memproduksi barang ya, produk bahasanya apa ya, lebih yang nggak industri gitu ya, memproduksi. Ya, jadi
kami merestorasi, mengkatalisis daya hidup yang kolaboratif gitu ya. Itulah mengapa kami juga bekerja sama sangat erat dengan Pasar Wiguna, karena itu tentang ruang hidup juga tadi, bahwa Pasar Wiguna itu memberikan ruang hidup lewat katalis kolaboratif. Jadi mengkatalisis kolaborasi supaya bergerak bersama, voice and voiceless, bahkan termasuk makhluk-makhluk hidup yang nggak kelihatan. Yes. Menarik. Bukan cuma kawan-kawan kita yang difabel, bukan cuma mereka yang mempunyai keterbatasan untuk ruang hidupnya karena sosialnya, karena fisiknya, karena ekonominya. Jadi itu semua diangkat, di-highlight lewat Pasar Wiguna, dan ruang hidup itu yang diberikan. Jadi kalau kita berada di sini di Indonesia, misalnya kanan, kiri, utara, selatan, barat, timur. Jadi misalnya di Indonesia itu sebelah selatan adalah samudra, utara adalah benua. Kemudian kalau di sini di Jogja sebelah utara gunung, sebelah selatan laut. Jadi antara gunung dan laut itu merupakan sebuah mata rantai yang itu memberikan awareness buat kita dari sesuatu yang bergerak secara tektonis dan secara vulkanik. Mereka saling bekerja sama. Kita harus waspada dalam sebuah gerakan yang lebih kolaboratif itu. Jadi di mana ruang hidup kita? Kita tinggal di daerah iklim tropis misalnya. Iklim tropis itu bahwa kelembaban udara cukup tinggi, matahari bersinar sepanjang tahun, bukan seperti yang 4 musim gitu. Di situ bahwa dengan paparan matahari yang cukup seperti itu, dengan kelembaban cukup tinggi, maka makhluk-makhluk hidup, apakah itu tumbuhan, kemudian mikrobiom juga, itu memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Yang dengan itu kita tidak perlu memaksakan untuk padi menjadi monokultur aja, karena di situ juga tumbuh keladi, karena di situ juga tumbuh talas yang di saat tidak ada air di musim kemarau dia bisa menghidupi. Dan lewat pertemuan seperti ini kita bisa berbagi bahwa mungkin di musim kemarau yang tidak ada air, biji-bijian tumbuh lebih padat, lebih subur, kemudian sebagai sumber protein misalnya. Kemudian di musim penghujan ada padi. Jadi sebetulnya hidup kita cukup, ada karbohidrat, ada protein, ada ikan di sungai, ada ayam. Jadi kami ini adalah maskotnya, ada ayam sekarang. Jadi ini bisa, kalau sekarang orang pakai maggot segala, padahal dulu orang cuma pakai ayam aja, piara ayam di halaman. Itu dengan itu dia sampahnya diurai, kemudian telurnya dapat, kemudian kotoran jadi pupuk. Nah, hidup yang sirkular seperti itu yang sekarang kita sangat mahal ya, sangat betul. Ini jadi ini adalah ayam masuk kami. Jadi kami dari Karsidenan Kedu, ini adalah ayam kedu. Ya, ini adalah dry fermentation dari
sampah sampo Sampah sampo padat Oh, oke. dengan fermentasi kering dengan kulit buah-buahan. Jadi kalau saya tadi bilang sesuatu, kita makan sesuatu, kita tidak menyampahkan, memuliakan apa yang sisanya, kemudian kita manfaatkan di dry fermentation. Makanya saya sebutkan itu barang-barang gaib itu adalah yang membuat fermentasi itu terjadi di iklim tropis Indonesia. Mungkin di Jepang atau mungkin di Islandia tidak akan terjadi karena kekayaan biodiversitasnya nggak ada gitu dan kan. juga kondisi alam Ya, yang tadi jadi bahkan sampah pun bisa dimuliakan, apalagi yang bisa ditanam gitu ya. Nah seperti itu. Dan bahwa kalau tanah lebih tidak dihanguskan biodiversitasnya, dia akan bertumbuhan sebanyak segala tanaman, sehingga kita tidak perlu kimia gitu. tidak perlu hidup belanja tiap hari, tapi kita bisa ambil dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena saya di Ekovivo itu tidak punya lahan yang cukup luas. Saya tinggal di rumah ukuran tipe 27, jadi 9x3, yang dengan itu kami menanam di halaman sebagai aromatic herbs. Aromatic herb yang dipakai untuk sabun dan sampo ini. Nah, apalagi yang halamannya luas begitu ya. Kami cuma memakai sisa sayur buah untuk memproduksi ini semua. Jadi ini tadi adalah ayam, kemudian merupakan sampah dari sampo. Samponya sampo padat, jadi dia tidak dikemas dalam botol plastik, tapi dari pelepah batang pisang. Jadi dia compostable, bisa dilempar jadi pupuk, dan dia reusable, jadi bisa digunakan ulang juga wadahnya. Gitu. Ini juga dari perca, jadi perca dan juga yang mengerjakan adalah teman-teman kita yang dari komunitas schizophrenia, dan juga dari mereka yang cornea de Lange syndrome gitu. Jadi makanya kami juga bekerja sama dengan mereka yang tidak mempunyai akses yang lebih baik untuk lebih produktif, kami berikan, coba ajak bekerja sama. Yang dengan itu kami katalis ekosistem yang inklusif. Jadi bahkan mereka yang punya keterbatasan fisik, keterbatasan ekonomi, dan partisipatif, artinya bahwa Ekovivo bukan sebagai industri yang tumbuh ke atas, tapi kami juga mengajarkan bagaimana industri itu kreatif. Jadi ini adalah produk derivatif, ayam adalah produk derivatif dari sampo. Terus kemudian karena tanaman yang kami tanam di halaman ada yang edible, jadi kami tanam aromatic herbsnya jadi teh. Tehnya jadi dikemas dalam wadah yang ini bisa reusable pastinya. Bambu ya. Ya, dan ini juga bisa dipakai ulang. Jadi dia dalam gelas seperti ini. Terus kemudian ini dirajut oleh teman-teman yang punya keterbatasan psikis itu ya, yang schizophrenia. Terus kemudian sampahnya itu jadi rokok tanpa tembakau. Jadi sampahnya difermentasi menjadi rokok tanpa tembakau. Rokok tanpa tembakau. Jadi zero nikotin dan nggak bikin addicted. Karena ini adalah essential oil langsung dari alam, jadi itu sehat untuk pernapasan. Nah, kami jadi itulah yang kami coba untuk mengangkat bagaimana kalau misalnya sampo dikemas dalam botol plastik kan yang untung kan industri kemasan plastiknya, yang untung kan industri polimer, polietan, polipropilen gitu kan. Jadi ya yang untung adalah yang menambang
fuel untuk membuat polimer itu. Mm. Orang gue tadi dulu bikin itu juga gitu, bikin polimernya. Ya yang untung adalah mereka gitu. Tapi kalau kita pakai seperti ini, artinya bahwa bambu itu adalah material yang luar biasa. Dia daya tumbuhnya cepat, tidak seperti kayu, dan dia menguatkan tebing yang dengan itu sumber airnya tetap jernih gitu ya. Terus kemudian ini juga pengrajin hidup gitu, alih-alih dengan botol plastik itu. Wow, keren. Dan dengan dibungkus keren. dengan seperti ini, itu sabun sampo Eco Vivo itu tidak punya masa kadaluarsa. Karena fermentasi yang lain itu jadi makin lama fermentasi kan makin enak. Iya, betul. Kalau yang sampo ini, jadi ini adalah pelepah batang pisang, ini adalah daun pisang. Jadi kalau dibuka setelah dipakai ini dibuang aja kan jadi sompos. Betul. Nah ini nggak usah, jadi satu batang bisa buat mandi, bisa buat facial, bisa buat shampoo, cuci muka pastinya, dan conditioner. Jadi 4 kali pakai. Gitu. Ya, itulah mengapa ini mendapatkan memenangkan Good Design Award di Jepang. Dari 5.000 peserta yang berasal dari 25 negara. Shampoo Eco Vivo ini memenangkan di kategori sanitary. Keren. Untuk good product, good design, good impact. Keren sekali. Wow, ini kalau ada penontonnya tepuk tangan kenceng banget, Mbak. Wow, ada satu hal sih yang akhirnya pengen aku tanyakan gitu ke Mbak gitu. Dengan ini tadi sudah aku tanyakan yang dari yang industri chemist kemudian berubah ke industri yang lebih sustain gitu kan, dan eco conscious gitu. Terus ada cita-cita tersendiri nggak Mbak dari Mbak sendiri gitu? Oh pasti dong. Nah apa tuh Mbak? Kalau boleh tahu tuh. Ini kan aku lihat kalau bahasa pakai bahasa gaulnya gitu kan sekarang ini tuh sangat radikal gitu kan. Karena secara konsep, mungkin secara R&D, dan akhirnya secara output produknya, bahkan sampai ke pembuatnya, karena kolaboratif yang tadi itu tuh bener-bener solid banget, dari hulu ke hilir lah, itu tuh sangat-sangat solid gitu, dipikirin terus responsibility gitu. Nah itu tuh dari semua yang ingin dilakukan Mbak, cita-cita apa Mbak yang pengen banget gitu? Jadi kami ini kami di Eco Vivo itu sebagai katalis katalis itu kan penghubung ya, nyumblangi nge-bridging lah ya. Mempermudah reaksi kalau di bahasa kimianya itu, jadi ngububi kalau api itu supaya dia nyala atau agitator angin-angin, gitu ya. Nah, itu dia agitator untuk menumbuh kembangkan sistem ekonomi yang restoratif, yang desentral mungkin ya, yang desentralis juga mungkin, inklusif, artinya melibatkan orang-orang yang punya keterbatasan fisik, keterbatasan ekonomi, keterbatasan lahan, ruang hidup. Dia cuma hidup di rumah yang nggak punya tanah luas seperti itu. Jadi orang yang berhak untuk berusaha itu adalah semua orang, inklusif. Jadi kalau kami mengajarkan membuat ini di rumah kami yang kecil, kami nggak mungkin. Jadi kami saya bermimpi untuk membangun sebuah pesantren ekologi semacam itu. Yang semua orang bisa belajar, semua orang bisa mengajar di situ, dan jadi sistem ekonomi sirkular akan tumbuh dan berkembang dari sumber daya lokal yang cukup beragam, yang itu nanti tidak akan saling berbenturan. Artinya bahwa partisipatif. Partisipatif itu bahwa tidak saja orang yang punya sawah
yang punya lahan dilewati irigasi, tapi bahkan orang yang cuma punya halaman aja bisa berusaha gitu. Artinya partisipatif, jadi semua orang bergerak, tidak top down, jadi tidak paternalistik. Yes. Jadi lebih rematriasi. Jadi kita lebih menghargai ibu bumi yang dengan itu inklusif, restoratif, partisipatif dan integratif. Artinya bahwa kalau lawan integratif itu adalah derivatif. Derivatif itu artinya top down. Dari ini kemudian dari gandum yang tidak ditanam di sini, kemudian di sini diolah menjadi roti atau menjadi kue atau menjadi mie dan kemudian menjadi martabak misalnya, tapi itu bukan ditumbuh dikembangkan di sini, artinya bahwa itu tidak integratif gitu kan. Integratif jadi tidak tumbuh dari lokal bumi ini, tidak tumbuh dari air yang menumbuhkan yang menyuburkan tanah ini gitu ya. Tapi kalau misalnya integratif itu artinya bahwa dan inklusif, bukan cuma soal orangnya tapi sumber dayanya, bahwa inklusif itu bahkan singkong pun berhak hidup. Jangan masa kemarau ditanam juga dengan padi dipaksakan, dibangun irigasi yang bendungannya juga berisiko dalam jangka panjang, tapi biarkan ada masanya di bulan-bulan tertentu singkong itu pun juga berhak hidup untuk menghidupi pangan kita yang lebih sehat, lebih beragam, dan biarkan makhluk-makhluk gaib juga bekerja bersama dalam hal singkong, misalnya talas. Kalau di sini disia-siakan, di Jepang menjadi nasi shiratake yang sangat tinggi dihargai karena proses fermentasinya. Kenapa singkong misalnya itu di Indonesia jadi gaplek, yang di Gunung Kidul disia-siakan gitu, tapi sebetulnya dia punya potensi yang tidak kalah kerennya dari beras putih, di mana kadar glikeminya rendah, di mana seratnya lebih tinggi, di mana kalau dia di fermentasi menjadi gadot misalnya, rasanya teksturnya lebih enak. Betul. Probiotiknya lebih bagus, itu lebih tinggi seratnya, kadar gulanya lebih tinggi, dan dia lebih sehat untuk sistem pencernaan kita dari cancer colon misalnya, dan zat-zat patogenik lainnya, karena dia ada makrobiom probiotik di dalamnya. Jadi patogenik itu akan ditekan, bakteri baik yang kita konsumsi yang bekerja itu akan akan menekan bakteri buruk, sehingga kita nggak perlu lagi mengkonsumsi antibiotik misalnya, sehingga pangan kita tidak perlu lagi dihajar dengan pestisida gitu. Jadi biarlah mereka punya hak hidup secara partisipatif sumber daya itu. Kemudian struktur tanah juga akan tidak kering, tidak kering gitu, karena nelo itu pecah-pecah seperti itu. Jadi kita tidak makan di atas pupuk, atau padi tidak lagi ditumbuhkan di atas pupuk, tapi memang di bumi yang disuburkan. Jadi menyuburkan tanah, bukan menyuburkan tanamannya. Wow. Ya itu kan circle. Jadi hidup ini tidak linear tapi sirkuler. Betul. Seperti itu. Keren sekali. Wow, Mbak, ini keren banget loh Mbak. Ini kayaknya akan banyak banget pertanyaan sebenarnya yang pengen aku tanyain gitu. Cuman kita terbatas oleh waktu, sangat sayang sekali. Mungkin sebelum terakhir, ada last shot nggak atau last words dari Mbak untuk teman-teman yang memang mungkin pelaku artisan atau mungkin juga tertarik dengan culture, sustainability, wellness dan sebagainya gitu. Ada nggak Mbak ini
Jadi budaya itu tidak saja soal bagaimana kita berkebaya, bagaimana kita mengenakan noken. Ya. Tapi budaya adalah keseharian kita. Budaya bukan cuma tari-tarian yang diwariskan beratus tahun, tapi juga keseharian kita bagaimana mengolah alam, bagaimana membuang sampah, bagaimana memuliakan tanaman-tanaman yang tumbuh dengan alaminya, dengan tidak dihabisi dengan bioset itu. Jadi budaya kita itu yang harus kembali ditumbuh dan dikembangkan, dari menghargai kekayaan lokal, biodiversitas lokal, menghargai ruang hidup kita. Kalau misalnya budaya berpakaian misalnya, kita tidak bisa mengenakan sesuatu yang terlalu longgar seperti itu. Tapi kita memakai sarung misalnya. Kenapa? Karena sarung itu bisa lebih akomodatif terhadap cuaca gerah misalnya. Terus kemudian terhadap dinginnya malam, terhadap mikroorganisme nyamuk misalnya. Nah, seperti itu kiranya harus kita highlight kembali, kita kuatkan kembali. Ekovivo tidak akan bisa menggali lebih banyak kalau tidak ada teman-teman di sini yang saling memberi inspirasi. Jadi ada yang bekerja dengan menanam dan memuliakan bahan alam menjadi makanan yang sangat menguatkan kesehatan kita lewat lokalitas, budaya-budaya pangan, budaya-budaya bersandang misalnya. Bukan cuma sandang itu bukan cuma soal desainnya, tapi juga materialnya. Misalnya mengapa kita memilih yang katun, memilih yang linen atau bukan yang dari yang polyester misalnya, karena iklim di Indonesia tidak sesuai. Itu semuanya budaya yang terus berkembang dan harus kita akomodasi sesuai dengan dinamika kita. Jadi dinamika kita di sini sekarang bahwa anak-anak muda itu lebih punya kesadaran daripada saya. Saya ini zaman Gen X itu taunya cuma bikin pabrik, bawa material dari mana. Tapi anak-anak muda sekarang awareness terhadap sustainability-nya makin tinggi. Kenapa? Karena emang hidup di tuntutan hidup yang daya dukung hidupnya sudah sangat berkurang gara-gara kami itu yang dulu yang eksploitatif. Bikin pabrik, kita juga dulu ngeruk minyak bumi sehingga Indonesia sekarang cuma jadi konsumen minyak bumi, bahan bakar, tidak bisa memproduksi lagi. Nah seperti itu, budaya seperti itu yang anak muda sekarang itu sepertinya saya lihat lebih aware daripada generasi kami gitu ya. Makanya kami sangat welcome, kami sangat terbuka supaya anak-anak muda bisa memberikan berada di garis depan. Jadi kami ini adalah Tutpuri Handayani. Jadi di belakang memberi daya, memberikan inspirasi supaya anak-anak muda itu yang sesuai zamannya, tapi tidak memutus rantai. Bahwa ini ada loh budaya pangan yang sehat di lokal kita. Ini ada loh budaya
budaya misalnya, budaya dari sandang kita yang lebih akomodatif terhadap iklim, terhadap suhu, terhadap kesehatan kita. Kemudian pangan, sandang, papan juga ada bangunan-bangunan, ada struktur arsitektur yang lebih ramah terhadap hidup kita, baik dari kos ekonomi, kesehatan maupun daya dukung hidup ke depan, karena daya dukung hidup yang semakin berkurang saat ini. Jadi tantangan buat anak-anak muda untuk saling hand in hand gitu ya. Jadi buat supaya tidak mislink, ya, sehingga rata itu masih bisa tersambung dan narasinya akan lebih lengkap. Jadi itulah mengapa kita perlu bekerja bersama supaya berdaya bersama dan daya dukung hidupnya itu lebih menguatkan dalam sebuah struktur ekonomi yang kolaboratif, yang inklusif, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dan sumber budayanya. Jadi alam manusia itu adalah tergabung dalam sebuah budaya yang itu semua perlu kita tumbuh kembangkan, tidak cuma diuri-uri tapi dia terus kemudian mati, dia adiluhung tapi tidak berkembang, tidak sesuai akomodatif terhadap tantangan-tantangan zaman itu. Oke. Wow. Ini sangat jujur, ini sangat deep, sangat meaningful obrolan kali ini. Banyak istilah-istilah juga yang mungkin aku juga harus cari juga. Banyak banget hal baru yang sore ini kita nyore ini, tapi obrolannya sangat-sangat dalam, sangat-sangat dalam. Mungkin kita nanti akan sambung ngobrol lagi Mbak di lain waktu. Oke, mungkin buat teman-teman yang nonton YouTube ini nanti mungkin bisa, kalau mungkin ada beberapa istilah yang tidak paham, justru itu tujuannya, karena sesuai dengan tadi yang Mbak bilang, kita harus menambah knowledge. Apapun itu, kita harus tahu di mana kita berada dan bagaimana kita bertindak, bersikap, dan juga yang jelas kita tahu responsible terhadap bumi yang mana itu memang tempat kita sekarang gitu. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktu ini untuk kita ngobrol dengan Eko Vivo. Mbak, terima kasih. Mungkin hari ini semakin ramai juga hari ini. Semoga weekend ini menyenangkan sekali. Alhamdulillah ini cerah ya. Alhamdulillah cerah banget. Dan mungkin sekian, kita sambung lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari.